Oke, mohon maaf terpotong karena Zoom-nya cuma 30 menit. Saya lanjutkan sebentar. Tinggal dikit lagi kok. Oke, kita lanjutkan. Jadi, selanjutnya ada konsep yang terkait dengan pekerjaan dan dianggap penting oleh manajer untuk memahami sikap karyawan. Yang pertama, itu ada kepuasan kerja. Bagaimana karyawan ini puas terhadap pekerjaannya. Ya, ini penting juga untuk kita mempelajari, untuk kita mengetahui ketika kita memberikan suatu pekerjaan, ketika pekerjaannya itu terselesaikan, si karyawan akan merasa puas, anggota kelompoknya akan merasa puas. Gitu. Jadi dia merasa berhasil dengan apa yang sudah dilakukannya, karena nilainya baik. Kemudian ada keterlibatan kerja. Nah, ini kadar pengidentifikasian karyawan dengan pekerjaannya secara aktif, gitu, untuk ikut dalam pekerjaan dan menganggap kinerjanya itu bermanfaat bagi dirinya. Keterlibatan kerja ini tingkat di mana seseorang memihak secara psikologis pada pekerjaannya dan menganggap tingkat kinerjanya dirasakan penting bagi harga dirinya. Gitu. Dia dilibatkan dalam pekerjaan. Kemudian untuk memahami sikap karyawan kita juga bisa melihat dari komitmennya terhadap organisasi, diukur dari kesetiaannya, identifikasinya, dan keterlibatannya dengan organisasi tersebut, dengan kelompok tersebut. Oke, komitmennya itu. Karena kemudian ketika karyawan ini sudah komitmen dengan organisasinya, dengan kelompoknya, dia bisa memunculkan kerja yang lebih efektif lagi. Oke, ini untuk memahami sikap dari karyawan. Bisa dilihat dari kepuasan kerjanya, keterlibatannya dalam bekerja, dan komitmennya terhadap pekerjaan. Oke, ini salah satu contoh kasusnya gitu. Ketika kita melihat teman organisasi kita mulai malas-malasan, yang komponen yang sedang bermasalah, apakah dia merasa tidak dihargai atau merasa tugasnya yang tidak masuk akal. Karena dua hal ini kemudian, tiga hal ini ada perilaku, ada afektif, ada kognitif. Ini ketiganya saling berhubungan gitu. Ini bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi teman kelompok kalian, teman organisasi kalian itu afektifnya yang sedang kesenggol atau kognitifnya yang sedang bekerja di situ. Oke, kepribadian dasar dalam perilaku organisasi ini macam-macam. Jadi, kepribadian adalah ciri unik psikologis untuk menggambarkan seseorang. Oke, ciri-cirinya itu orang itu bisa tenang, orangnya pasif, ya banyak mulut, bisa agresif atau ambisius gitu, bisa terbuka, setia, tegang atau gampang berteman. Ini adalah ciri-ciri kepribadian yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan perilaku organisasi. Nah, kemudian dari eh, ciri-ciri kepribadian ini muncul yang namanya tipe-tipe kepribadian dasar. Ini yang akan kita jodohkan dengan pekerjaan. Ada kepribadian, ada pekerjaan. Nah, supaya pas, supaya moodnya bagus, supaya pekerjaannya sesuai, ada 6 tipe kepribadian dasar yang nanti akan kita hubungkan dengan jenis pekerjaannya. Oke, ada yang realistis, ada yang investigatif, ada sosial, ada konvensional, ada enterprising, ada artistik. Pekerjaannya bagaimana? Nih, yang realistis itu menyukai kegiatan fisik yang memerlukan keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Sifatnya karena realistis dia pemalu, mudah menyesuaikan diri, dan dia suka hal-hal yang praktis. Contoh pekerjaannya yang realistis ini karena dia suka kegiatan fisik, bisa dikasih ke pekerjaan yang sifatnya fisik. Bidang perakitan, sebagai petani, sebagai mekanik. Nah,
Tipe yang investigatif ini suka aktivitas yang melibatkan pemikiran, gitu. Dia senang berpikir, gitu. Dia analitis, dia kreatif, dia ingin tahu, dia juga independen. Contoh pekerjaannya, karena dia suka aktivitas yang melibatkan pemikiran, bisa diberikan ke pekerjaan yang sifatnya banyak mikirnya. Peneliti, ekonom, reporter berita itu bisa tipe kepribadian yang investigatif. Tipe yang sosial gitu, dia suka aktivitas yang melibatkan pertolongan, suka mengembangkan diri untuk orang lain. Dia mudah bergaul, ramah, kooperatif, pengertian. Nah, contoh pekerjaannya yang suka dengan aktivitas sosial ya kasihlah pekerja sosial, guru, psikologis klinis ini orang-orang yang tipenya sosial. Ada yang konvensional, dia suka keteraturan aktivitas yang jelas. Dia patuh, efisien, tapi dia kurang imajinatif dan kurang fleksibel. Ini contoh-contoh pekerjaannya adalah orang yang pekerjaan yang dia strict pada peraturan. Dia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan penugasannya. Gitu. Ada akuntan, manajer perusahaan, juru administrasi, dia bekerja sesuai dengan penugasan yang diberikan. Oke, ada juga yang enterprising tadi, karena dia suka kegiatan verbal mempengaruhi orang lain. Gitu. Dia sifatnya percaya diri, ambisius, dominan. Nah, ini diberikan pekerjaan yang dia merasa punya kuasa di situ. Ada pengacara, ada agen real estate, public relation, dan manajer manajer dari bisnis kecil. Nah, tipe yang artistik ini lebih menyukai kegiatan yang nggak sistematis. Dia bisa mengekspresikan kreativitasnya. Dia imajinatif, nggak teratur, emosional, kurang praktis gitu. Contoh pekerjaannya ya orang-orang yang bekerja di bidang kesenian atau orang-orang yang tipe kepribadiannya artistik. Ini bisa kita gunakan untuk ketika kita sudah mengetahui tipe kepribadiannya, cirinya seperti apa, kita bisa memberikan pekerjaan yang sesuai. Ini bisa kita gunakan juga untuk membagi pekerjaan di kelompok kerja kita. Oke, nah pertanyaan aja, oh sama kayak yang tadi. Oke, nah selanjutnya kita harus memotivasi karyawan supaya pekerjaan yang kita selesaikan di kelompok kita, di organisasi kita, itu bisa berjalan dengan baik. Oke, motivasi ini adalah kesediaan untuk melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut bisa memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Oke, jadi dari definisi di atas tadi, motivasi tadi adalah sebuah upaya gitu, untuk mencapai sasaran organisasi sehingga memuaskan kebutuhan. Bisa kebutuhannya, bisa kebutuhan organisasinya. Oke, tiga hal itu. Nah, oke. Proses motivasi ini berangkat dari proses motivasi ini berangkat dari kebutuhan yang tidak terpuaskan oleh karyawan. Oke, seseorang punya rasa tidak puas, ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, kemudian muncullah ketegangan. Tegangnya gimana? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi, muncul ketegangan di dalam diri individunya, secara fisik maupun psikologis. Jadi seorang nggak nyaman gitu, karena keinginannya belum tercapai. Muncullah kemudian di situ ada drive, ada dorongan ini, mulai muncul motivasi. Eh, lalu eh, setelah muncul dorongan, dia akan mencari perilaku. Dia akan menyesuaikan perilakunya. Baru kemudian bisa terpuaskan kebutuhannya. Dorongan tadi ini muncul dari perilaku pencarian, sasaran tertentu, dan ketegangan. Jadi berangkatnya dari kebutuhan yang nggak terpuaskan. Muncul rasa tidak nyaman, akhirnya terdorong untuk mencari perilaku sampai tercapai kepuasan. Oke. Em, perilaku ini, ya perilaku, maaf, motivasi ini perlu juga
diidentifikasi oleh pemimpin untuk kemudian bisa memilih apa yang akan mereka lakukan untuk mentreatment karyawannya. Karena karyawan ini harus selalu dimotivasi supaya pekerjaannya itu bisa sesuai, bisa selesai, bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, nah ini salah satu contohnya. Ketika kita sibuk di kuliah, tapi kalian masih semester 2 belum belum bisa aktif di organisasi, mungkin jadi volunteer aja, ada dorongan untuk bisa berorganisasi di kampus gitu. Ini karena ada dorongan untuk tetap aktif gitu. Kesadarannya mulai muncul karena dia nggak nyaman dengan mungkin perilakunya kuliah pulang daripada langsung pulang. Mending saya terlibat di organisasi, siapa tahu nanti setelah selesai kuliah saya punya pengalaman yang bisa saya bawakan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Oke, ini ada teori motivasi, ada dua. Gitu. Ini yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi ini kebutuhannya berurutan. Jadi seseorang itu perlu menyelesaikan kebutuhannya dulu untuk mencapai ke kebutuhan yang berikutnya. Ini sebenarnya ini bentuknya sebenarnya segitiga ini, bentuknya piramid. Paling bawah ini adalah kebutuhan fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan fisik lainnya. Kita sehat itu kebutuhan fisik. Ketika kebutuhan fisik ini sudah dipenuhi, berangkatlah ke kebutuhan keamanan. Dia perlu aman dari gangguan fisik dan emosi. Juga memastikan kebutuhan fisiknya terus terpenuhi. Setelah rasa aman, muncul kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini ada rasa kasih sayang, menjadi bagian dari kelompok tertentu dan diterima oleh orang-orang dan lingkaran persahabatan. Oke, itu kebutuhan eh, teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Fisik, keamanan, sosial, lanjut lagi ke kebutuhan harga diri. Nah, ini internal nih. Kebutuhan faktor internal seperti penghormatan diri, otonomi, pencapaian prestasi, faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dia mau dihargai, dia punya harga diri. Baru nanti paling atas itu muncul aktualisasi diri. Dia butuh untuk menumbuhkan potensi dari dirinya sendiri, mendorong untuk dia bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, ini teori hierarki menurut Maslow. Jadi tadi ada kebutuhan fisik, kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dia berurutan. Jadi kalau fisiknya belum terpenuhi, ya dia belum mencari rasa aman. Ini menurutnya Maslow. Paling atas nanti menurut nih fisiknya terpenuhi, ke cari rasa aman, kemudian butuh eh, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, paling atas nanti aktualisasi diri. Jadi step setelahnya itu nggak bisa dilewati kalau step yang dilewati ini masih belum tercapai. Jadi urut diselesaikan satu-satu. Oke, ini menurut Maslow. Teori yang kedua, teori X dan Y menurut McGregor. Ada teori X dan teori Y. Oke, teori X ini asumsinya negatif. Jadi karyawan nggak suka pekerjaan, males menghindari pekerjaan dan harus dipaksa bekerja. Kemudian ada teori Y, ini yang sifatnya lebih positif. Karyawannya kreatif, menikmati pekerjaan, tanggung jawab, dan bisa berlatih untuk mengarahkan diri. Kemudian dibuat kesimpulan, karyawan itu bisa dimaksimalkan lewat partisipasi dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menuntut tanggung jawab, menantang, dan punya hubungan kelompok yang baik. Ini teori XY dari McGregor. Jadi motivasi itu muncul karena ada sisi positif ya. Dari sisi positif dan sisi negatif yang kemudian dibuat kesimpulan bagaimana untuk memotivasi karyawan. Oke, sudah selesai untuk PPT-nya. Nanti em, ada penugasan yang akan saya sampaikan. Nanti saya sampaikan lewat Spada aja. Saya buatkan Google Form. Nanti silahkan diisi di situ. Oke, ini untuk penjelasan teorinya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.